Apapun yang baru saja kamu lakukan, itu mengguncang seluruh industri. Itulah yang dikatakan seorang teman kepada saya saat wajah Elon Musk terpampang di layar. Bukan wajah sombong atau tersenyum yang biasa kita lihat, melainkan wajah yang kosong. Pandangan kosong yang seolah menatap jauh, melampaui kamera, melampaui kita semua. Apa yang ada di balik tatapan itu? Apakah itu beban dari ekspektasi dunia? Atau mungkin sebuah kesadaran spiritual yang mendalam? Sesuatu yang tidak bisa kita pahami dari sekadar melihat tweet atau berita utama. Kita sering melihat Elon sebagai seorang visioner, seorang insinyur, seorang pengusaha. Tapi bagaimana jika ada sisi lain darinya? Sisi yang lebih spiritual. Bayangkan sejenak, orang yang ingin membawa manusia ke Mars, yang menghubungkan otak kita dengan komputer, yang merevolusi cara kita berkendara. Semua ini bukan hanya tentang teknologi. Ini tentang transendensi. Ini tentang mendorong batas-batas dari apa artinya menjadi manusia. Mungkin di balik semua inovasi gila itu, ada pencarian makna yang lebih dalam. Beberapa tradisi spiritual berbicara tentang malam gelap, jiwa sebuah periode, kekosongan dan kebingungan yang mendahului pencerahan. Mungkinkah tatapan kosong itu adalah cerminan dari perjalanannya sendiri melewati malam gelap itu? Mengelola begitu banyak perusahaan raksasa, menghadapi kritik tanpa henti, dan memikul harapan jutaan orang, itu cukup untuk membuat siapapun merasa kosong. Tapi mungkin kekosongan itu bukanlah kehampaan, melainkan sebuah ruang untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih besar, untuk lahir. Lihatlah proyek-proyeknya Starlink yang menyatukan planet ini dengan internet, Neuralink yang berpotensi menyatukan kesadaran manusia dengan kecerdasan buatan, SpaceX yang bertujuan menjadikan kita spesies multiplanet. Pola apa yang kita lihat di sini? Koneksi, kesatuan, transendensi dari batasan individu dan biologis kita. Bukankah ini adalah tema yang sering kita temukan dalam ajaran spiritual kuno? Upaya untuk mencapai kesatuan dengan alam semesta, untuk melampaui ego, dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tentu saja mudah untuk sinis. Kita bisa mengatakan, ini semua hanya tentang keuntungan, tentang kekuasaan, tentang ego, dan mungkin ada benarnya. Manusia itu kompleks, tapi menolak kemungkinan adanya dimensi spiritual dalam diri Elon Musk sama saja dengan melihat lukisan mahakarya dan hanya fokus pada harga kanvasnya. Kita akan kehilangan gambaran besarnya. Mungkin tatapan kosong itu adalah momen di mana sang seniman song visioner melihat sekilas mahakarya kosmik yang sedang coba ia tiru. Pikirkan tentang tekanan yang dihadapinya setiap hari. Keputusannya bisa mempengaruhi pasar global, nasib ribuan karyawan, dan arah masa depan teknologi. Dalam keheningan di antara roket-roket penting dan peluncuran roket, apa yang ia pikirkan? Mungkin, seperti banyak dari kita, dia bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa semua ini? Dan mungkin, jawabannya tidak ditemukan dalam spreadsheet atau laporan keuangan, melainkan dalam tatapan ke bintang-bintang, dalam perenungan tentang tempat kita di alam semesta. Beberapa filsuf dan guru spiritual mengatakan bahwa inovasi sejati datang dari tempat ketiadaan, dari pikiran yang tenang dan kosong. Mungkin kekosongan di wajah Elon bukanlah tanda kelelahan, melainkan tanda konsentrasi yang paling dalam. Sebuah keadaan di mana ego menghilang, dan yang tersisa hanyalah aliran ide murni dari sumber yang tidak diketahui. Mungkin saat itulah ide paling briliannya lahir, bukan dari perhitungan yang rumit, tapi dari intuisi yang hening. Ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar tentang diri kita sendiri. Kita hidup di dunia yang serba cepat, selalu terhubung, selalu terstimulasi. Kapan terakhir kali kita membiarkan diri kita merasa kosong? Kapan terakhir kali kita hanya duduk diam, tanpa tujuan, dan membiarkan pikiran kita mengembara? Mungkin kita semua perlu sedikit momen Elon kita sendiri. Momen di mana kita melepaskan semua peran, semua ekspektasi, dan hanya menjadi Andya Ada. Perjalanan spiritual seringkali bukan tentang menemukan jawaban,
tapi tentang belajar hidup dengan pertanyaan. Mungkin itulah yang kita lihat di wajah Elon. Bukan kepastian seorang jenius, melainkan kerentanan seorang pencari. Seseorang yang terlepas dari semua kekayaan dan kekuasaannya, masih bergulat dengan misteri besar keberadaan, sama seperti kita semua. Dan dalam hal itu, dia mungkin lebih bisa kita hubungkan daripada yang kita kira. Mungkin tatapan kosong itu adalah pengingat bahwa di balik setiap persona publik ada seorang manusia dengan harapan, ketakutan, dan pencarian makna. Lain kali Anda melihat foto Elon Musk, jangan hanya melihat sang miliarder atau sang inovator. Cobalah lihat lebih dalam, ke dalam kekosongan itu, dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang dicari oleh jiwa ini? Dan yang lebih penting, apa yang sedang dicari oleh jiwa saya sendiri? Kisah Elon, jika kita melihatnya dari sudut pandang ini, menjadi sebuah metafora modern tentang perjalanan spiritual, perjuangan melawan rintangan yang tampaknya mustahil, keyakinan pada visi yang tidak dapat dilihat orang lain, dan dorongan tanpa henti untuk melampaui batas. Bukankah ini adalah inti dari banyak kisah pahlawan dan perjalanan spiritual sepanjang sejarah? Mungkin Elon Musk bukan hanya membangun mobil dan roket. Mungkin, tanpa sadar, dia sedang membangun sebuah mitologi baru untuk zaman kita. Sebuah mitologi tentang potensi manusia untuk meraih bintang-bintang, baik di luar sana maupun di dalam diri kita. Kalian tahu, momen ketika sebuah pengumuman atau produk baru diluncurkan, dan semua orang langsung heboh. Nah, bayangkan sebuah momen yang bahkan bisa membuat seorang Elon Musk, sang visioner di balik Tesla dan SpaceX, terdiam 1000 bahasa. Wajahnya yang biasanya penuh ekspresi, tiba-tiba menjadi kosong. Itulah yang terjadi baru-baru ini. Sebuah peristiwa yang mengguncang bukan hanya satu, tapi beberapa industri sekaligus. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa atau apa yang mampu membuat seorang jenius seperti Elon tampak begitu terkejut? Mari kita kupas tuntas misteri di balik wajah kosong Elon Musk. Jadi, apa yang bisa membuat raksasa teknologi ini terdiam? Jawabannya bukan datang dari peluncuran roket baru atau mobil listrik pesaing. Kejutan ini datang dari sebuah terobosan di bidang yang seringkali dianggap berada di luar jangkauan teknologi konvensional. Kecerdasan buatan generatif yang mampu memahami dan bahkan memprediksi niat manusia dengan akurasi yang menakutkan. Kita tidak sedang berbicara tentang chatbot yang menjawab pertanyaan, tapi sebuah sistem yang tampaknya memiliki intuisi. Sistem baru ini yang dikembangkan oleh sebuah laboratorium riset yang relatif tidak dikenal, menunjukkan kemampuan untuk menciptakan solusi desain teknik yang rumit dari perintah yang sangat ambigu. Misalnya, seorang insinyur hanya perlu mengatakan, buat desain mesin roket yang lebih efisien dan lebih murah, dan dalam hitungan menit, AI ini menghasilkan cetak biru lengkap dengan analisis material dan simulasi stres yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Inilah yang membuat Elon terdiam. Kemampuan seperti ini bisa mempercepat siklus inovasi di SpaceX dan Tesla 10 kali lipat. Reaksi Elon terekam dalam sebuah konferensi virtual terbatas. Saat demo itu ditampilkan, di mana AI tersebut bahkan mengoreksi asumsi awal para insinyur. Dengan data yang tidak terduga, kamera menangkap ekspresi kosongnya. Itu bukan ekspresi kebingungan, tapi ekspresi seseorang yang otaknya sedang memproses implikasi maha dahsyat. Dia melihat masa depan di mana proses kreatif dan rekayasa yang selama ini menjadi domain eksklusif kejeniusan manusia, kini bisa diotomatisasi. Implikasinya sangat luas. Di satu sisi, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Bayangkan kemajuan dalam bidang kedokteran, di mana AI bisa merancang obat baru dalam semalam. Bayangkan solusi untuk perubahan iklim yang ditemukan dalam hitungan jam. Proyek-proyek yang tadinya butuh puluhan tahun, riset bisa diselesaikan dalam setahun. Ini adalah lompatan kuantum bagi peradaban manusia. Visi Elon untuk kolonisasi Mars bisa menjadi jauh lebih cepat terwujud. Namun, di sisi lain, ini juga membuka kotak Pandora yang penuh dengan pertanyaan etis dan eksistensial. Jika AI bisa berinovasi lebih baik dari manusia, apa peran kita selanjutnya? Apakah ini awal dari akhir
bagi banyak profesi kreatif dan teknis. Elon Musk sendiri telah berulang kali memperingatkan tentang bahaya AI yang tidak terkendali. Mungkin di momen itu, dia melihat skenario terburuknya mulai terbentuk di depan matanya. Saat demo berakhir, Elon adalah orang pertama yang mengajukan pertanyaan. Tapi pertanyaannya bukan tentang teknis. Dia bertanya, apa prinsip pengaman yang kalian tanamkan di dalamnya? Bagaimana kita memastikan alat ini tetap menjadi alat dan bukan menjadi tuannya? Pertanyaan ini menunjukkan kedalaman pemikirannya. Dia tidak hanya melihat potensi keuntungan, tapi juga risiko besar yang menyertainya. Wajah kosong Elon bukanlah tanda kekalahan. Itu adalah tanda pemahaman yang mendalam. Dia mengerti bahwa permainan baru saja berubah total. Perlombaan teknologi tidak lagi hanya tentang siapa yang bisa membangun roket terbesar atau mobil tercepat. Perlombaan kini adalah tentang siapa yang bisa menguasai dan, yang lebih penting, mengendalikan bentuk kecerdasan baru yang superintuitif ini. Para analis industri kini berbondong-bondong menganalisis dampak dari teknologi ini. Beberapa memprediksi akan terjadi konsolidasi besar-besaran, di mana perusahaan yang bisa mengadopsi AI ini akan melesat jauh, meninggalkan para pesaingnya. Yang lain khawatir tentang potensi disrupsi pasar kerja yang masif. Pemerintah di seluruh dunia juga mulai terbangun, menyadari bahwa mereka perlu segera membuat regulasi sebelum teknologi ini menjadi terlalu kuat untuk diatur. Momen ini, momen wajah kosong Elon Musk, akan dikenang sebagai titik balik. Sama seperti momen ketika internet pertama kali diperkenalkan kepada publik, atau ketika iPhone mengubah cara kita berkomunikasi. Kita berada di ambang sebuah revolusi baru. Revolusi di mana batas antara pikiran manusia dan kecerdasan buatan mulai kabur. Bagi kita semua, ini adalah pengingat bahwa masa depan datang lebih cepat dari yang kita kira. Kita harus terus belajar dan beradaptasi. Percakapan tentang etika AI bukan lagi sekadar topik akademis, tapi sudah menjadi kebutuhan mendesak. Apa yang baru saja kita saksikan mungkin adalah langkah pertama menuju masa depan yang luar biasa, atau langkah pertama menuju tantangan terbesar yang pernah dihadapi umat manusia. Hanya waktu yang akan menjawab, tapi satu hal yang pasti, dunia tidak akan pernah sama lagi setelah momen itu. Pernahkah kamu melihat wajah seseorang yang begitu fokus, begitu tenggelam dalam sebuah ide, sampai-sampai ekspresinya terlihat kosong, seolah-olah mereka sedang menatap masa depan yang belum bisa dilihat orang lain? Itulah yang sering kita lihat pada sosok seperti Elon Musk. Bukan kekosongan tanpa arti, tapi kekosongan yang penuh dengan perhitungan, imajinasi, dan visi yang mengguncang dunia. Orang mungkin bilang, apa yang baru saja dia lakukan? Kok bisa? Tapi di balik keterkejutan itu, ada sebuah pelajaran spiritual dan motivasi yang luar biasa untuk kita semua. Hari ini, kita tidak akan hanya membahas tentang roket atau mobil listrik. Kita akan menyelami lebih dalam ke dalam pola pikir yang memungkinkan seseorang mengubah fiksi ilmiah menjadi kenyataan. Ini bukan tentang menjadi Elon Musk berikutnya, tapi tentang membangkitkan Elon di dalam diri kita masing-masing. Kekuatan untuk melihat melampaui batasan untuk bertanya, mengapa tidak? Dan untuk memulai sesuatu yang oleh dunia dianggap mustahil. Kunci pertama adalah apa yang disebut first principles thinking, atau berpikir dari prinsip pertama. Kebanyakan dari kita berpikir dengan analogi. Kita melakukan sesuatu karena orang lain melakukannya. Kita mengikuti jalur yang sudah ada. Tapi Elon Musk membongkar semuanya sampai ke fondasi paling dasar. Saat orang bilang baterai itu mahal, dia tidak terima begitu saja. Dia bertanya, terbuat dari apa baterai itu? Apa saja material dasarnya? Berapa harga material itu di pasar? Ternyata, saat dipecah, biaya materialnya jauh lebih murah dari harga baterai. Jadi, dari situ, dia sadar. Dia bisa membuatnya sendiri dengan lebih efisien. Ini adalah pelajaran spiritual yang mendalam. Dalam hidup, kita seringkali dibatasi oleh analogi atau asumsi yang diberikan oleh masyarakat, keluarga, atau bahkan diri kita sendiri. Aku tidak cukup pintar. Aku tidak punya modal. Itu terlalu berisiko.
Ini semua adalah harga jadi yang kita terima tanpa bertanya. Coba kita terapkan first principles. Apa itu tidak cukup pintar? Apakah itu berarti tidak bisa belajar? Tentu bisa. Apa itu tidak punya modal? Apakah uang satu-satunya modal? Bagaimana dengan ide, waktu, dan koneksi? Saat kita membongkar masalah sampai ke kebenaran dasarnya, kita akan menemukan bahwa tembok yang kita kira tinggi sebenarnya hanya tumpukan bata yang bisa kita pindahkan satu persatu. Lalu, ada tentang obsesi. Kata ini sering dianggap negatif. Tapi, bagi para visioner, obsesi adalah bahan bakar. Elon Musk terobsesi dengan masa depan umat manusia yang multi-planet. Dia tidak hanya menganggapnya sebagai bisnis yang keren, tapi sebagai sebuah keharusan untuk kelangsungan hidup spesies kita. Obsesi ini memberinya energi yang tak terbatas untuk bekerja 100 jam seminggu, untuk tidur di lantai pabrik, untuk mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Apa obsesimu? Apa satu hal yang jika tidak kamu kerjakan, kamu akan merasa menyesal seumur hidup? Ini bukan tentang pekerjaan, tapi tentang panggilan jiwa. Mungkin obsesimu adalah menciptakan seni yang menyentuh hati, membangun komunitas yang saling mendukung, atau menyelesaikan masalah di lingkungan sekitarmu. Temukan mengapa yang begitu kuat, yang membuatmu rela berjuang melewati semua kesulitan. Itulah obsesi positif yang akan mendorongmu melampaui batas kemampuanmu sendiri. Obsesi inilah yang mengubah kerja keras menjadi sebuah permainan yang menyenangkan. Selanjutnya, mari kita bicara tentang kegagalan. SpaceX meledakkan beberapa roket sebelum akhirnya berhasil mendarat. Tesla hampir bangkrut beberapa kali. Wajah Elon yang kita lihat di media saat itu bukanlah wajah kemenangan, tapi wajah yang penuh tekanan. Namun, dia tidak pernah melihatnya sebagai akhir. Baginya, kegagalan adalah data. Setiap ledakan roket memberinya informasi berharga tentang apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Jika kamu tidak mengalami kegagalan, berarti kamu tidak cukup berinovasi, katanya. Ini adalah pola pikir yang harus kita adopsi. Kita terlalu takut gagal. Kita takut dihakimi, takut kehilangan, takut terlihat bodoh. Akibatnya, kita tidak pernah mencoba. Bayangkan jika setiap kegagalan dalam hidup kita anggap sebagai data. Gagal dalam bisnis, kamu mendapat data tentang pasar. Gagal dalam hubungan, kamu mendapat data tentang dirimu dan apa yang kamu butuhkan. Dengan melihat kegagalan sebagai guru, bukan sebagai hakim, rasa takut itu akan berkurang. Kamu akan menjadi lebih berani, lebih tangguh, dan lebih bijaksana. Ingat, satu-satunya kegagalan sejati adalah berhenti mencoba. Kemudian, ada kekuatan visi jangka panjang. Saat semua orang fokus pada keuntungan kuartal berikutnya, Elon Musk fokus pada visi 10, 20, bahkan 100 tahun ke depan. Dia bermain catur, sementara dunia bermain halma. Visi ini memberinya ketabahan untuk mengabaikan kritik jangka pendek dan kebisingan pasar saham. Dia tahu tujuannya, dan setiap langkah, sekecil apapun, diarahkan ke sana. Bagaimana dengan kita? Seberapa sering kita terjebak dalam masalah sehari-hari dan lupa gambaran besarnya? Apa visimu untuk hidupmu dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Tuliskan, visualisasikan, rasakan. Memiliki visi yang jelas seperti memiliki kompas. Saat badai datang dan kamu terombang-ambing, kamu bisa melihat kompas itu dan tahu ke arah